dia salah satu di antara yang kafir, yang ingkar. Padahal yang pelakunya hanya satu waktu itu. Tapi kenapa Allah berkata wa kana minal kafirin? Dia salah satu di antara yang ingkar, yang kafir. Kenapa? Karena nanti di masa depan, setelah peristiwa ini terjadi, akan ada yang jadi pengikutnya. Pertanyaannya, siapa yang jadi pengikutnya ini? Mudah-mudahan bukan di antara kita, tapi yang ada di sono. Di sononya itu sono. Jadi hati-hati, ini akan menimpa siapapun, baik itu orang biasa, jamaah biasa, bisa jadi pengikutnya. Seorang ustadz bisa jadi pengikutnya. Seorang kiai bisa jadi pengikutnya. Seorang pemimpin perusahaan bisa jadi pengikutnya. Kenapa? Karena tidak taat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah tadi kita membaca surah Yasin? Masih ingat apa yang kita baca tadi? Hah? Ya bani Adam alla ta'budus. Hafal ayatnya, tahu maknanya di situ. Wahai bani Adam, janganlah mengikuti, janganlah engkau mengabdi kepada as-syaitan. Siapa setan yang dimaksud di sini? Azazil. Mengapa Allah mengatakan ya bani Adam alla ta'budus syaitan? Karena syaitan itu karakternya mencari pengikut supaya nanti bersama-sama berjamaah dalam kebatilan. Kalau iblis cukup satu, hanya untuk dirinya. Jadi begini, kita diberi pelajaran melalui Quran ini. Adillah kepada siapapun, adil. Jangan zalim. Kalau ada orang yang punya kesalahan satu, hukumannya satu. Makanya Allah menyebutnya iblis. Salahnya satu, ya untuk dirinya saja. Tapi kalau kita kebanyakan ini, kalau ada orang punya kesalahan satu, balasannya 1 atau 10? Hah? 1 atau 10? Ada orang punya kesalahan kepada kita cuma 1, dibalasnya 1000. Betul nggak? Berarti ini akhlaknya Allah atau akhlaknya setan? Soko. Jadi Allah saja adil. Maka kita harus berakhlak dengan akhlaknya Allah. Tidak boleh zalim. Dan yang patut kita contoh adalah Adam. Adam ini contoh yang amat penting bagi kita. Karena kita ini, ya bani Adam, wahai bani Adam. Ingat itu nenek moyang kita. Dia tahu diciptakan dari apa. Dia tidak mau menyombongkan diri. Dia tidak mau. Meskipun dia melakukan kekeliruan, kesalahan, itu akibat pengaruh dari luar. Bukan karena keinginannya. Pengaruh dari luar. Kenapa? Karena dia sulit membedakan. Membedakan apa? Ini ucapan Allah atau ucapan asal-usul dari si Azazil. Ingat, Azazil itu pandai memutarbalikkan, meniru, memfotokopi ucapan Allah tapi dipelintir. Ini susah nggak kita bedakan? Ada yang ori, ada yang KW. Kalau kita punya keahlian, bisa bedakan, oh ini ori, oh ini KW. Tapi kalau kita nggak punya keahlian, susah membedakan mana yang ori, mana yang KW. Di Thailand saja, itu kalau kita nggak paham, dikiranya itu wedok kabeh. Padahal itu lanang, susah bedakan. Kenapa? Karena sulit membedakan. Tapi kalau kita sudah mengenal tipe-tipenya, bisa tahu. Itu contoh sederhana supaya kita paham. Di sini juga banyak kan? Ya,
Bisa bedakan panjenengan? Hah? Ya kalau kita tahu, oh ini beda ini beda ini. Pasti beda, tahu. Tapi inilah namanya manipulasi yang disebut KW itu sudah sejak awal dilakukan oleh iblis itu. Yang pembangkang ini. Jadi si pembangkang ini mengambil ucapan Allah, tapi kemudian dimanipulasi, disabotase, sehingga Adam ini kesulitan membedakan. Akhirnya dia apa? Percaya. Padahal selama Adam itu hidup, yang dia dengar hanya ucapan Allah saja. Seakan-akan hanya Allah yang ingin jadi panutannya. Tapi karena ada yang mencoba mensabotase, memang sabotase itu luar biasa. Sabotase itu. Kadang kalau sudah sabotase, kita pun kesulitan. Kiai saja kalau sudah kena sabotase, sulit lepas. Sulit lepas. Karena yang palsu itu dengan yang asli itu susah membedakannya. Karena mirip. Oke? Ini pelajaran hidup. Makanya seharusnya kita ini tiru itu karakter Adam. Ketika jatuh dalam kekeliruan, dia cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia yang tidak punya dosa. Tidak ada manusia yang bersih 100% dari dosa. Kita manusia bukan nabi, bukan rasul. Jadi kalau dosa kepleset itu segera kembali. Tapi jangan contoh si Azazil. Azazil itu tahu kalau dia keliru. Sudah keliru, cari apa? Cari teman. Bahkan bukan hanya cari teman, dia kembali kepada Allah atau tidak? Tidak mau kembali. Tidak mau kembali. Makanya kalau sudah merasa paling, ini bahaya. Itu akar dari semua dosa. Ibu-ibu sekalian, tidak ada yang patut kita sombongkan di dunia ini. Tidak ada. Harta itu dibagi 3. Orang boleh sombong dengan harta yang dipunyai. Tapi ingat, harta itu dibagi 3. Ada harta yang kita peroleh, kita makan, langsung keluar ke belakang. Ya, dinikmati memang. Mau makan sate kelotok bisa, mau makan sate Padang bisa, mau harga berapa? Terserah kalau dia punya uang, ya kan? Tapi akhirnya keluar kemana? Ke belakang. Dinikmati tapi sementara. Perhatikan, mau yang kaya, mau yang miskin, semua begitu. Dimakan, setelah itu buang. Ini harta pertama. Harta kedua, kita peroleh harta, punya rumah, punya kendaraan, punya mobil, punya ini, punya itu. Kita bangga, mungkin. Tapi ingat, itu tidak akan selamanya kita miliki dan akan diwariskan kepada anak-anak kita. Kita tidak akan nikmati lagi. Sementara, apa yang kita bisa banggakan itu? Kendaraan mewah. Ya, mungkin orang akan tertipu dengan itu. Tapi itu hanya sementara. Jadi yang tidak punya nggak perlu merasa rendah diri. Yang punya jangan merasa sombong. Karena kita semua diciptakan dari mana? Tanah. Nggak perlu nyombongkan diri. Justru harta kita yang sebenarnya, catat ini yang baik. Harta kita yang sebenarnya adalah harta yang kita sodakohkan. Harta yang kita keluarkan di masjid. Harta yang kita berikan kepada anak yatim. Harta yang kita berikan kepada orang miskin. Harta yang kita berikan kepada siapapun yang membutuhkan, itulah harta kita yang akan kita nikmati di alam akhirat nanti. Itu bisa dilakukan oleh orang kaya, bisa dilakukan oleh orang miskin. Jangan merasa minder, Ustaz, saya ini orang nggak punya. Saya hanya bisa ngasih uang 1.000, dan 1.000 itu sudah terbesar karena setiap hari saya hanya punya penghasilan 10.000. Saya sisihkan 1.000. Bagi orang biasa itu mungkin kecil 1.000 itu. Tapi bagi dirinya itu besar. Karena 10.000 dikurangi 1.000 sama dengan berapa?
9.000. Itu dicukup-cukup, no. Orang punya penghasilan sehari 1 juta, dikeluarkan cuma 1.000, itu besar atau kecil? Kecil. Jadi kecil dan besar bukan pada bendanya, tapi pada nilainya. Yang penting apa? Keikhlasan itu dia berikan hanya untuk siapa? Hanya untuk Allah. Dan tidak perlu menilai orang lain. Jadi mau orang kaya, orang miskin, bisa memberikan harta untuk Allah, dan itu akan dia dapat saat dia pulang ke akhirat nanti. Sebetulnya agama itu sulit atau mudah? Mudah. Cuma kadang-kadang kita yang membuat sulit. Apalagi kalau sudah sulit, pelit lagi. Wis angel wis tuturane. Angel. Sik tak iki bolone sapa? Hah? Ibu-ibu sekalian, ini contoh sederhana karena ini berkaitan dengan ngaji urip. Tahu ngaji urip ya? Ya, ngaji hidup. Hidup itu bukan sekedar soal halal dan haram, tapi bagaimana menempatkan diri kepada yang lain. Orang yang mencuri harta orang, itu karena ego. Merendahkan yang lain. Itu akar dosa sudah. Kadang-kadang kita ini punya kebiasaan yang sebetulnya itu bisa punya nilai ibadah, ya. Tapi akhirnya tidak jadi nilai ibadah. Karena keliru tujuan motifnya. Sama seperti Azazil. Dulu ibadahnya luar biasa. Sangat luar biasa. Ribuan tahun. Tapi karena motifnya itu untuk bermegah-megahan. Saya yang paling ibadah. Saya yang paling ini. Akhirnya dia jatuh. Ketika Allah uji, jatuh dia. Dan itu tidak punya manfaat sudah. Tidak punya manfaat. Maukah kita seperti ini? Insya Allah tidak. Mudah-mudahan tidak. Dan itu yang harus kita hindari. Justru yang harus kita contoh adalah seperti Jibril alaihissalam, Mikail alaihissalam. Dia ibadahnya tulus hanya untuk Allah. Sehingga punya nilai ibadah. Nah, kita pun bisa punya nilai ibadah. Nih, contoh sederhana. Sampean datang ke sini tujuannya untuk ibadah atau lain-lain? Hah? Kalau tujuan lain-lain itu begini, Ustadz, di rumah itu saya sendirian, anak-anak wis oma-oma dewe-dewe, timbangane ijen, plunga-plungu neng omah, wis tak gumbul mbek wong-wong ae, mengisi kekosongan waktu. Nah, yang dia dapat hanya gombol-gombol saja, tapi dia dapat nilai enggak? Datang ke sini bukan mendengarkan pengajian, ngorok malah di belakang. Kira-kira punya nilai ibadah enggak itu? Enggak punya nilai. Jadi mencari nilai ibadah itu sebetulnya gampang. Gampang sekali. Contoh sederhana. Panjenengan yang sudah punya penghasilan nih, punya penghasilan ya. Mungkin yang setiap bulan ada yang ngasih 500.000 pada orang tua, ya, ada yang 300.000, ada yang 1 juta, ada yang lebih. Bukan pada jumlah banyaknya, bukan, tapi tali kasih kepada orang tua. Ada kan yang begitu? Ada kan? Nah, itu jangan diniatkan memberi ke orang tua karena takut dimarahi. Kalau sekedar takut dimarahi, kalau sudah begini, nggak punya nilai ibadah itu. Justru kalau kita sodakoh kepada orang tua, itulah harta kita yang sebenarnya. Harta kita yang sebenarnya. Ini sudah saya praktekkan. Dan hasilnya itu memang Allah tidak pernah ingkar janji. Sebelum saya nikah, setiap bulan saya beri orang tua. Setelah nikah, tidak pernah putus sampai hari ini. Dan itu saya mendapatkan dari rezeki yang tidak saya sangka-sangka. Dapat ini, dapat ini, dapat ini. Itu dari orang tua sebetulnya. Jadi tidak ada yang kita keluarkan itu sesuatu yang hilang.
Orang ngasih duit ke orang tua, itu misalnya punya uang 1 juta, dikasihkan orang tua 100.000 misalnya. Itu ada sesuatu yang hilang enggak? Cita, nek normal mengatakan hilang. Karena berkurang toh. Tapi agama mengatakan itu tidak berkurang. Akan apa? Dilipat gandakan. Dan itu kalau kita merasakan sendiri ya, luar biasa itu. Coba perhatikan, kalau ada orang tua begitu, dapat tali kasih dari anaknya, berbesmili itu anaknya. Gak minta, tapi dikasih. Mungkin di antara panjenengan ada yang mengalami itu. Tapi ada juga, Ustaz, anakku gabras. Ada yang begitu juga kan? Tapi doakan, anak-anak itu akan apa? Rizkinya banyak. Barangkali belum terbuka hatinya. Bukan jumlah nilainya, bukan jumlah nominalnya, tapi tali kasih orang tua. Itu yang kita harapkan. Dan itu tidak akan hilang. Itu contoh yang kedua. Contoh ketiga sederhana. Sampean parkir toh? Parkir kan? Ya, parkir sepeda motor, parkir mobil. Sampean niatnya parkir apa? Nitip, niat parkir. Ada nggak yang di sini niatnya sodakoh? Ada? Hah? Ada yang niatnya sodakoh? Nggak ada kan? Ada, 1-2. Padahal seharusnya kalau niatnya itu parkir, ya keluar uang. Niatnya sodakoh, ya keluar uang. Daripada sama-sama keluar uang, lebih baik niatnya parkir digeser menjadi sodakoh. Baru punya nilai ibadah itu. Iya kan? Tapi selama ini kita ini ditipu oleh si satu ini. Siapa ini satu ini? Musuh sampean atau konco sampean? Tenan nih. Yang penting adalah tindakannya. Jangan seperti Azazil. Omongannya itu sepertinya wah, tapi tindakannya nggak nyambung. Loh, dia berkata kepada Tuhannya apa? Khalaqtani min nar. Loh. Jadi yang pertama, khalaqtani, engkau menciptakan aku. Ini kan bahasanya lembut tuh. Ya toh? Engkau telah menciptakan aku. Mengaku bahwa dirinya itu ciptaan hamba. Tapi kata yang kedua selanjutnya, minnar, khalaqtani minnar. An-nar, ini adalah kesombongan. Berarti antara yang diucapkan pertama dengan kedua nggak nyambung itu. Apalagi tindakannya, taat kepada Allah atau tidak? Ternyata tidak taat. Kita ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa antara ucapanmu dengan tindakanmu itu tidak sama? Orang yang beriman itu harus sinkron. Perkataan dan tindakan. Azazil ini perkataannya oke, tindakannya KO. Ya kan? Kebalik. Tindakannya oke, perkataannya oke, tapi tindakannya KO, nggak nyambung. Ada nggak yang tipe kayak begini? Ada. Dari kalangan siapa? Hah? Minal jinnati wan nas. Kalau yang dari kalangan jin, ya kita bacakan Quran, lari terbirit-birit. Dibacakan Yasin, lari terbirit-birit. Tapi kalau manusia dibacakan Quran, melok moco. Memang dunia ini penuh sandiwara. Hanya tergantung kita. Kita ini sampai kapan sih akan hidup di dunia ini? Kita ini nggak tahu. Sudah nggak tahu. Saya aja sekarang sudah usia 52. Kalau usia 52 sudah separuh umur. Ya. Anak saya yang terbesar sudah di MAN kelas 3. Madrasah Aliyah Negeri Surabaya, MAN Surabaya. Kelas 3. Besok sudah tahun depan, tahun 2025, mempersiapkan apa? Kuliah. Berarti
Sudah semakin jauh nih dengan hubungan saya dengan anak. Dulu akrab masih kecil, sekarang loh anakku joko ternyata. Sudah mulai berpikir. Bukan semakin dekat, tapi semakin punya kehidupan sendiri dia. Nanti kalau sudah kuliah, nyambut gawe, nikah, punya keluarga sendiri, dia tidak mungkin bersama-sama dengan saya lagi. Iya toh? Panjenengan punya pengalaman itu pasti. Sudah punya pengalaman kayak gitu. Saya akan mengalami itu. Dan harus siap-siap ke situ. Siap untuk berpisah dengan anak, karena dia akan punya kehidupan sendiri. Jadi yang bersama dengan saya siapa? Hanya pasangan hidup saya, istri saya. Tinggal berkata, sing dhisik aku apa awakmu? Tinggal itu aja. Ya kan? Dunia ini sandiwara. Sandiwara. Tinggal bagaimana kita ini hanya untuk Allah saja. Jangan berharap kepada manusia. Kalau kita berharap kepada manusia, maka kita akan kecewa. Anak itu jadi fitnah bisa. Tapi juga jadi berkah juga bisa. Tergantung dari motifnya. Makanya kita contoh siapa itu? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu bukan hanya ditulis dalam Quran, tapi juga ditulis di luar kitab Al-Quran. Apa motivasi hidupnya itu? Sudah benar. Belum punya keturunan, dia ngomong kepada Allah apa? Rabbi habli minas salihin. Wahai ya Rabb, wahai ya Tuhan, anugerahkan kepadaku keturunan yang soleh. Motifnya Nabi Ibrahim punya keturunan yang soleh itu adalah investasi akhirat. Nabi Ibrahim tidak berkata, ya Allah anugerahkan kepadaku keturunan. Nah, tapi yang diminta apa? Keturunan yang soleh. Kalau motifnya minta keturunan, itu investasi dunia. Tapi kalau keturunan yang soleh, investasi akhirat. Kita selama ini tujuan punya keturunan hanya sekedar punya keturunan atau lebih dari itu. Gak paham? Saya kasih contoh begini. Kebanyakan kita ini kepingin punya keturunan yang dibayangkan nanti kalau saya punya keturunan, aku nek wis tuwek tak kenek gawe sendean. Ada yang begitu kan? Halo, sopo? Ayo, ngaku. Kalau saya sudah tua, kenek tak gawe sendean. Ini motif dunia. Makanya kalau enggak keturutan, kecewa. Tapi kalau sejak awal, ya Allah, anugerahkan kepadaku keturunan yang saleh, dia tidak akan pernah kecewa. Kalau motifnya sudah benar, minta keturunan yang saleh, Allah ganjar lebih dari itu. Fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kami berikan kepada Ibrahim keturunan yang halim. Nah, yang diminta soleh, tapi diberi halim. Loh kok beda? Ya memang beda, tapi beda kualitas. Karena diberikan bonus. Yang diminta soleh, karena motifnya benar, Allah ganjar lebih. Diberikan yang halim. Kalau soleh, belum tentu halim. Tapi kalau halim, sudah pasti soleh. Karena sudah motifnya benar. Tapi kalau seandainya sekedar, ya Allah, berikan aku keturunan. Jangankan diberi anak yang halim. Anak yang soleh aja tidak. Nah, sekarang kita sudah ikuti itu belum? Kalau panjenengan berkata begini, Ustaz, kalau wis kebacut ya apa Ustaz? Wis duwe anak. Kemarin saya pikiran tak gawe sendean. Bagaimana? Apakah itu bisa diubah? Sekarang niatkan dengan niat yang benar. Supaya nanti Allah akan mengubahnya. Kalau niatnya sudah salah, diubah, digeser. Jangan ikuti nafsu dari Azazil. Wes gak usah diubah. Wis iku wis gak apa-apa, wis kebacut, wis kadung. Ada gak bisikan kayak gitu? Ada. Jadi Azazil itu sebelum Adam diciptakan, dia sudah hidup. Di saat Adam ada, dia tahu dia hidup.
Di saat kita sekarang ini, generasi yang keberapa kita? Dia tetap masih hidup. Berarti dia tahu celah-celahnya. Berarti ibaratnya ahlinya itu betul-betul top markotop. Iya atau tidak? Makanya dia bisa berbagai cara. Dari sini nggak kena, yang ini. Ini nggak kena, yang ini. Ini nggak kena, yang itu. Itu nggak kena, yang itu. Terus begitu. Itu Azazil. Sampai dia punya banyak pengikut dari antara kalangan jin dan manusia. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini manfaat untuk panjenengan semua, mengubah motif hidup dengan cara yang benar. Anugerahkan kepada kami ya Allah keturunan yang saleh, supaya mereka akan menjadi qurrata a'yun, permata bagi kita semua. Mudah-mudahan ada yang mau tanya satu? Nggak ada. Kalau nggak ada, saya anggap sudah pintar semua, tinggal dijalankan. Saya tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.